Podio First 5. Selamat mendengarkan kerabat Podio. Senang sekali saya Regina Gunawan barengan dengan Yolanda Syafa. Iya, di sini kami akan menemani Anda dalam acara Podio First 5. Nah, selama beberapa menit ke depan kita akan menemani Anda dan akan menyampaikan informasi mengenai GoFood. Yes, say no to GoFood. Nah, Anda juga dapat mengomentari informasi yang kami sampaikan lewat kolom komentar atau request materi untuk kita bahas di kedepannya. Nah, oke. Kerabat Podio, di podcast kali ini adalah hal yang paling istimewa menurut saya. Mengapa demikian? Karena kita kedatangan narasumber yang luar biasa gitu. Kita langsung saja perkenalan, itu Teh Aisyah. Selamat datang Teh Aisyah. Halo, Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Bagaimana nih kabarnya Teh Aisyah? Baik, walaupun keteteran ya, walaupun udah hampir tengah periode ini. Iya, alhamdulillah ya berarti. Terus sekarang nih sibuk apa nih di masa pandemi ini? Di kuliah online juga lancar kah? Atau bagaimana? Sibuknya macam-macam ya, di satu sisi organisasi dan kuliah juga, jadi ya keduanya sih sibuk gitu. Wow, ini luar biasa ya, wanita karir sekali, betul tidak Yolanda? Betul sekali. Teh Aisyah ini salah satu panutan banget ya Gin ya. Iya betul. Apalagi di masa pandemi seperti ini ya, di kuliah online untuk produktivitas di organisasi itu menurut saya luar biasa ya. Saya aja kalau kuliah masih kayak males-males gitu ya. Iya bener banget. Zaman kuliah aja kadang kayak aduh rapat gitu. Apalagi Teh Aisyah lagi pandemi gini masih semangat. Wow, keren banget Ya, teman-teman. luar biasa. Tepuk tangan semuanya. Oh, luar biasa. Bukan bintang tamu kali ini ya. Oke, ini ngomong-ngomong mengenai GoFood nih Teh. Hal yang pertama kali yang terlintas di pikiran Teteh mengenai GoFood itu apa sih? Satu kata aja Teh. Diam Ya, artinya tidak memilih kemana-mana ya. Ya itulah pendapat dari Teh Aisyah mengenai GoFood adalah diam. Sebenarnya berbagai pendapat banyak ya mengenai GoFood. Iya nih teman-teman. Jadi karena kita lagi ngomongin GoFood itu pasti identik dengan data ya, dengan berapa banyak sih gitu yang GoFood sebenarnya gitu. Walaupun GoFood kedengerannya kayak pasti minoritas ya, tapi walaupun minoritas angkanya itu penting banget buat kita ketahui gitu untuk memperlihatkan gimana sih jalannya pemilu atau gimana sih gitu sebenarnya kekuatan dari para paslon makanya bisa nyampe golput kayak ini tuh kenapa gitu. Nah, dari data yang sudah kami rangkum ya, yang kita dapatkan dari KPU UPI Kampus Cibiru. Nah, untuk pemilihan ketua BEM tahun 2019, angka golputnya mencapai 21% guys. Nah, 21% ini tuh berapa mahasiswa sih? Nah, dari seluruh mahasiswa UPI Kampus Cibiru yang mencapai 1.472 mahasiswa, ada 148 mahasiswa yang memilih untuk golput. Nah, kira-kira gimana sih gitu menurut Teh Aisyah mengenai angka dari golput ini gitu? Apakah si angka golput ini tuh mempengaruhi apa gitu di dalam jalannya suatu organisasi? Kalau kita berbicara tentang golput, itu pasti ada suatu ketidakpercayaan dari mahasiswa, khususnya mahasiswa kepada suatu politik ataupun lembaga itu sendiri. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena mungkin dari mahasiswanya melihat dari organisasi yang ingin mereka percaya, tapi organisasi tersebut belum maksimal gitu dalam kerja mereka. Makanya kenapa kalau diamati gitu, golput tidak percayanya mahasiswa terhadap suatu lembaga atau politik di kampus, atau mungkin dari masing-masing mahasiswa pun tidak mengenali satu sama lain paslon ini gitu. Jadi untuk keberagaman kenapa mahasiswa memilih golput itu menurut aku mah lebih beragam sekali, dan itu pun menjadi PR kita sebenarnya. Kalau misalkan terkait ketidakpercayaan mahasiswa terhadap politik itu berarti kita harus membangun rasa percaya mahasiswa tersebut kan untuk lembaga atau politik yang dituju mereka, seperti itu. Nah, dalam upaya untuk mengambil kepercayaan dari mahasiswa itu harus bagaimana kira-kira ya Teh?
Kalau menurut aku itu harus dari apa ya? Dari lembaganya ya, kita berbicara lembaga itu membangun citra yang baik ataupun paslonnya itu memenuhi kriteria yang dibutuhkan oleh mahasiswa tersebut gitu. Jadi kan mungkin dari kita juga udahlah bosan sama janji-janji manis tiap paslon, ataupun ya kita udah sering denger lah janji ini itu, tapi untuk menjadi action nyatanya merekanya itu masih minim gitu. Dan ini perlu ditekankan lagi kepada kita khususnya untuk mengedukasi lagi ke teman-teman kita. Kalau misalkan mereka kurang informasi terhadap paslonnya, ya udah kita bantu untuk mereka kritisi masing-masing paslonnya, visi misinya seperti apa dan program kerjanya. Kalau perlu untuk membangun rasa kepercayaan mahasiswa terhadap paslon terutama, itu mungkin kita bisa memberikan ultimatum gitu, berupa ultimatum kepada paslon yang sedang istilahnya sedang bersaing dalam pemilu yang sehat. Itu ya beragam sih ultimatumnya, asalkan ultimatum ini bisa jadi targetan untuk mereka. Kalau misalkan kita tuh sebenarnya mengamati mereka loh gitu, jadi jangan sampai mereka istilahnya cuma mengumbar janji tanpa ada action yang nyata. Gitu ya Teh. Berarti Teh, menurut Teteh kira-kira nih kayak kinerja dari ketua sebelumnya gitu, itu mempengaruhi banget gak sih kepada suara mahasiswa di pemilihan tahun depannya gitu? Kira-kira menurut Teteh gimana? Menurut aku itu beragamnya, mempengaruhi iya, karena dari mereka juga istilahnya percayakan kepada tahun ini, dan itu juga kinerja dari sekarang itu juga mempengaruhi tahun depan. Untuk kepemimpinan tersebut kita nggak bisa memikirkan istilahnya untuk pada saat ini, tapi seorang pemimpin itu di tahun depannya mau seperti apa. Jangan sampai istilahnya seorang pemimpin itu salah mengambil langkah dan berakibat fatal yang akan berdampak kepada kepercayaan suatu mahasiswa itu sendiri. Oke, berarti secara tidak langsung Teh Aisyah mengatakan bahwa golput sekarang ini ya dilandasi dengan ketidakpercayaan kepada pemerintahnya misalkan ya Teh ya. Terus mengenai isu tentang golput juga, dulu sih memang ya kalau golput itu diistilahkan sebagai salah satu perjuangan gitu pada saat rejim Orde Baru. Mungkin kalau sekarang banyak juga ya Teh, kalau golput itu lebih kepada bodoh amatan gitu, males, atau kita misalkan udah tahu atau udah siapa gitu ya itu paslonnya, jadi gak mau milih gitu ya, gak ada rekam jejaknya. Nah berarti di sini secara tidak langsung rekam jejak dari pasangan calon ini tuh harus sempurna gitu, harus ada gitu ya Teh ya, sebagai referensi kita gitu nantinya. Bener. Nah di sini mungkin nih ini banyak juga yang bertanya-tanya gitu ya, untuk golput itu gitu ya, apakah hak atau pelanggaran gitu? Itu boleh dijelaskan Teh Aisyah mengenai pendapat ini gitu? Oke. Untuk mengkritisi suatu hal, terutama untuk golput ini, bagi saya karena ini perihal hak setiap manusia, individu terutama, itu golput itu adalah hak mereka gitu. Kenapa mereka memilih golput? Pasti mereka juga istilahnya punya alasan tersendiri, belum mengenal pasangan calonnya, maksudnya paslon dari pemilu tersebut, atau mungkin dari beberapa hal lainnya yang mereka memilih untuk ya udahlah golput aja gitu. Karena dari kalau ditinjau lebih lanjut, itu dalam produk hukum pun golput udah diatur dalam Undang-Undang Pasal 28 kalau golput itu bagian dari hak warga negara yang telah dilindungi oleh produk hukum kita gitu. Jadi tapi ini ada catatan penting, golput itu
memang hak kita, tetapi menjadi pelanggaran kalau misalkan kita mengajak orang untuk golput. Nah, itu yang bahayanya teman-teman. Iya. Karena ya udah diatur juga dalam Undang-Undang Pemilu di pasal 515, mungkin teman-teman bisa cross check lagi kalau misalkan saya salah. Itu kalau misalkan kita mendorong seseorang untuk golput ataupun menghalang pemilu tersebut, itu kita termasuk kena hukum pidana gitu, karena sudah melanggar ketertiban umum juga kayak gitu. Jadi di sini kalau untuk golput individu itu hak kalian gitu. Ya udah, kalau misalkan kalian gak punya hak suara ataupun belum bisa memilih paslon gak apa-apa, tapi asalkan jangan mengajak yang lain juga untuk golput gitu. Oke, artinya tuh teman-teman berarti untuk golput secara individu itu diperbolehkan ya, itu adalah hak individu masing-masing. Untuk kerugiannya juga bisa dirasakan masing-masing gitu ya untuk memilih paslonnya gitu. Tapi untuk mengajak itu tentu ada peraturannya ya Teh ya. Kita bisa dipidana dan didenda juga beratus-ratusan juta atau berpuluh-puluhan juta ya. Ingat, hati-hati ya teman-teman. Nah, Teh Aisyah, lalu mengenai golput ini, apa sih dampak yang akan terasa gitu oleh pribadi gitu ketika kita memilih untuk golput? Ini apa sih yang akan kita rasakan ruginya gitu? Mungkin kalau untuk pribadi ya, untuk individu tersebut akan merasakan kehilangan hak memilih mereka gitu. Padahal kan untuk pemilihan umum ini istilahnya hak mereka untuk ikut andil memperbaiki suatu hal yang mungkin sudah kita lihat gitu. Tetapi karena kita memilih golput, itu kita memilih istilahnya kehilangan hak kita nih untuk ikut andil melakukan perubahan tersebut. Dan untuk dampak secara signifikan mungkin untuk jangka pendeknya belum terasa, tapi untuk jangka panjangnya itu dampak yang paling fundamental tersebut itu pudarnya demokrasi, karena pemilu ini tuh salah satu representasi dari demokrasi itu sendiri, karena kan asas dari demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat kayak gitu. Jadi akan kehilangan identitas demokrasi tersebut. Makanya kita perlu bijak dalam hal ini kayak gitu. Iya, benar banget ya Teh. Jadi pribadi kita sendiri tuh gimana ya? Jadi untuk melakukan suatu perubahan tuh dimulainya dari kita sendiri ya Teh ya. Apalagi misalnya nih ada kasus masyarakat yang mengeluh gitu. Ih, pemerintahan kok kayak gini sih, atau ih kenapa sih kok presiden A gini sih, B gini gitu. Tapi padahal dirinya sendiri tuh golput gitu, padahal dirinya sendiri tidak memilih sama sekali siapa-siapa, tapi malah malah mengeluh gitu. Menurut Teteh gimana sih gitu? Nah, itu sih yang menjadi salah satu kesalahan di kita, karena kita menganggap kalau misalkan golput ini adalah jalan keluar yang terbaik gitu. Tapi padahal enggak gitu. Kalau misalkan kita memang menginginkan perbaikan, ya kita harus turun langsung gitu. Nggak bisa untuk ngekritisi doang, ngomong doang, tapi kita nggak ikut andil. Kalau misalkan memang kita tidak percaya sama politik tersebut, ya udah kita lakukan perubahan dengan cara kita sendiri. Itu jangan sampai momentum yang berharga ini itu jadi sesuatu hal yang malah jadi sepele untuk individu tersebut. Iya, benar. Nah, Teh, aku tuh pengen nanya nih, kan pilkada tahun 2020 sekarang agak rame ya Teh ya. Apalagi apalagi berdekatan banget, bukan berdekatan lagi sih, emang pada saat lagi COVID kayak gini Teh. Nah, terus dari apa yang saya sering baca gitu, orang-orang tuh sekarang lebih memilih untuk golput dibanding ikut pemilu, karena alasannya saya nggak mau terkena dampak lah gitu, saya nggak mau saya nggak mau tertular COVID gitu. Nah, gimana sih gitu? Itu tuh sebenarnya hal yang baik atau hal yang buruk sih, mengingat kita memang sih kita menjaga diri kita masing-masing ya gitu, untuk agar tidak terkena virus gitu. Tapi kan bisa di lain sisi ya ini merupakan salah satu untuk
perubahan lah gitu, perubahan untuk daerah mereka masing-masing gitu. Nah, gimana sih gitu menurut Teteh, apakah sebenarnya lebih baik golput aja untuk menjaga diri atau saya milih aja deh buat perubahan gitu, perubahan daerahnya gitu, gimana? Oke, untuk membahas perihal ini saya juga memiliki kerancuan yang sangat gimana ya, lucu sih. Kita harus menggunakan hak suara kita kan. Ya wajar lah kalau misalkan dari masyarakat pun memilih golput gitu ya, mereka memilih sehat gitu. Toh kalau misalkan mereka salah pilih dalam pilkada ini pun mereka nggak dapat apa-apa Iya, gitu betul-betul. istilahnya kan, daripada mengorbankan nyawa mereka gitu. Kecuali dari pemerintahan itu memiliki inovasi nih untuk pilkada di tahun ini. Soalnya kan nggak mungkin nih pilkada di tahun-tahun kemarin itu kita sesuaikan sama kondisi sekarang. Apalagi kita harus ke TPS lah, nyoblos gitu, ngantri. Kan itu ibaratnya menciptakan kerumunan kan. Itu isi harus dituntut berinovasi. Tapi pemerintah kita tuh nggak sampai ke sana. Jadi ya wajar sih kata aku kalau misalkan masyarakat pun memilih golput gitu. Iya bener Teh, emang pilkada tahun ini bener-bener ramai banget ya, orang-orang kayak nyampe aduh kenapa sih pemerintahan sampai segitunya gitu demi pilkada gitu, pas lagi covid kayak gini kok tetap dijalanin gitu loh ya. Yang aku baca lagi nih Teh nih, di pilkada 2020 ini yang lagi ramenya itu golput Teh, bener-bener banyak banget ya Teh yang golput, yang nyampe, ada yang nyampe dicoret tuh kertasnya, ada yang nyampe digambar-gambarin Teh. Tapi nih yang agak janggal nih ya Teh menurut aku, kan mereka tuh mencoret kertasnya lah atau misalkan nyoblosnya banyak gitu, tapi di ini Teh di posting di media sosial. Nah itu gimana sih, soalnya kan nih ya yang seingat saya pemilu itu kan harus lu berjurdil ya, harus jujur ya, harus rahasia gitu belakangnya kan, rahasia. Iya, Tapi betul. kok diposting di media sosial gitu. Nah ini gimana nih fenomena ini gitu? Kalau dari aku ngebaca fenomena ini tuh kayak masyarakat benar-benar ngebuktiin atau menunjukkan kepada pemerintah tersebut kalau mereka tuh istilahnya emang nggak benar gitu, suatu bentuk kritikan juga kepada pemerintah kalau pilkada ini nggak bisa dipaksain kayak gini gitu. Makanya ya kata aku itu kalau aku ngelihat ya dalam sudut pandang itu mereka marah tapi dalam bentuk yang mungkin kreatif tapi ya gitulah gitu. Iya Teh, bener-bener kayak marah tapi kita kasih lucu-lucuan deh dikit gitu. Jadi kalau menurut aku sih ya, melihat kondisi ini tuh seperti adanya tuntutan gitu. Kalau misalkan kita tidak ada pemilu 2020, itu bagaimana gitu nasib Indonesia gitu ya. Mungkin kalau orang-orang pemimpinnya yang misalnya bagus gitu ya, kepemimpinannya ya mungkin tidak akan masalah gitu ya. Kita stop dilanjutin lagi lah berapa periode gitu ya istilahnya. Tapi kalau misalkan yang kita rasakan bahwa setiap kebijakannya itu sangat-sangat merugikan masyarakat, ya kita harus cepat-cepat mengganti gitu loh, agar tidak hancur gitu negara ini. Ya betul-betul. Makanya juga bingung kan di sisi lain gitu, pemilu juga ada yang harus seperti biasa pada umumnya sebelum COVID yaitu masuk ke TPS lah, dengan tentu ya pastinya protokol kesehatan juga harus didampingi. Terus juga kalau mau online itu sepertinya data pribadi kita tuh terlalu bocor, bener gak sih? Kita tahu Ya, kan, orang tahu kita milih siapa, maka sistem berjudulnya hilang gitu. Jadi menurut saya ini adalah tuntutan yang harus bagaimana lagi gitu, pemerintah juga seperti itu. Nah mengenai ini tadi kan dijelaskan juga sama Teh Aisyah bahwa golput itu memang adalah hak gitu, dan juga pelanggaran gitu ya jika seseorang mengajak gitu orang lain untuk golput. Tapi di sisi lain juga ada yang berpendapat bahwa golput itu memang hak gitu, tapi adalah suatu kewajiban juga bagi kita. Mengapa? Karena misalkan suatu negara atau suatu lembaga jika jatuh ke tangan yang salah alias yang paling bermasalah gitu ya, itu hasil kontestasi demokrasinya itu akan berpengaruhi oleh suara golput juga gitu. Jadi misalnya nih kita demokrasi dalam pemilu atau pilkada 2020, terus kita tidak memakai hak suara pribadi gitu.
alasannya ya dengan berbagai alasan, misalkan saya golput loh, artinya saya gak milih siapa-siapa, saya bersih, saya nggak kubu A, nggak kubu B, misalkan gitu ya. Netral katanya. Itu sebenarnya persepsi yang salah gitu. Anda tidak menggunakan hak pilih, sejatinya pun Anda telah memilih. Mengerti gak? Artinya tak mencoblos ya berarti Anda itu juga menentukan hasil coblosannya gitu. Sebab suara Anda yang tadinya mungkin tak mengubah suatu lembaga, suatu negara menjadi baik, tapi setidaknya bisa mengubah gitu ya pemimpin yang terpilih dari yang tak lebih baik gitu ya menjadi yang baik gitu ya, agar tidak merusak lembaga dan negara, istilahnya seperti itu. Terus juga ada banyak gitu ya Teh Aisyah, orang-orang yang berbicara bahwa saya mah udah gak mau milih, kenapa udah tahu itu teh pasti menang yang itu teh gitu ya. Nah Teh Aisyah ini yang paling miris itu kan seperti itu ya di realita kehidupan kita gitu ya. Kita bayangkan saja gitu sebagai mahasiswa yang kuliah di lembaga kita tercinta UPI khususnya gitu ya, UPI Cibiru tentunya. Ya tapi mereka tidak peduli dengan nasib lembaganya gitu. Lalu ketika ketidakpedulian itu timbul gitu ya, kemana UPI akan melangkah gitu? Siapa lagi yang akan memegang UPI gitu? UPI itu bukan milik individu atau sekelompok orang ya, sama seperti negara. UPI itu milik kita semua gitu ya. Istilahnya ya, mengenai maju atau enggaknya itu ya semua gitu yang harus bekerja gitu. Mereka tuh menawarkan visi misi gitu yang mereka tawarkan dengan rekam jejaknya juga gitu ya. Itu tuh udah membuktikan bahwa mereka tuh juga yang terbaik di antara pilihan yang terbaik gitu. Oke, Kak Aisyah, mungkin sesuatu hal yang Kak Aisyah ingin katakan kepada teman-teman yang lain untuk kenapa sih kita gak boleh golput gitu? Apa yang harus kita lakukan, Kak Aisyah? Oke. Dari aku itu kita harus bijak dalam memilih, karena dari paslon tahun ini ya, menurut aku mereka sangat luar biasa sekali dari rekam jejak ataupun dari program kerja visi misi yang mereka ajukan. Jadi tinggal dari kita sendiri nih kita tentukan kita harus memilih siapa. Kalaupun kita istilahnya masih meragukan mereka, ya udah kita kritisi visi misi mereka, kritisi program kerja yang akan mereka lakukan gitu. Jangan sampai dengan dalih ketidakpercayaan kita memilih golput gitu. Dan kenali juga nih untuk lebih dalamnya, jangan sampai salah memilih. Kenali untuk paslon 1 dan paslon 2, cross check lagi bagaimana kerja mereka dari tahun-tahun sebelumnya, itu bisa dicek dari kalian sendiri. Itu sih untuk kita sendiri, kita sangat berpengaruh. Jadi jangan sampai kita melewati hak memilih kita karena dengan dalih apapun itu. Betul ya Teh ya, karena sejatinya nih apa yang kita pilih itu bakal apa yang akan kita rasakan di masa depan ya Teh ya. Apa yang kita pilih saat ini tuh mengaruh buat nanti kita masa depannya tuh gimana gitu. Apa yang bakal kita rasakan, apa yang bakal kita dapatkan nanti ke depannya tuh ya bergantung pada pilihan kita hari ini gitu loh. Iya, terima kasih Kak Aisyah. Itu adalah bentuk argumen yang luar biasa bagi kita gitu ya. Untuk teman-teman semua, marilah kita ikut serta dalam pesta demokrasi pemilihan BEM kita gitu ya. Dengan memilih yang sesuai hati nurani, cukup meluangkan beberapa menit di dalam hari Anda untuk masa depan kampus kita tercinta. Salah satu kelompok masyarakat yang berpotensi golput adalah anak muda yang baru punya pengalaman mencoblos gitu. Mereka cenderung muak dengan politik yang diwarnai saling serang dan hoax. Nah itu bagaimana menurut Teh Aisyah gitu? Banyak sekali ya kita menjadi cerai-berai gara-gara berbeda pendapat mengenai pemilihan gitu. Dan sukanya yang A, si B seperti ini, wah itu sama saja menebar kebencian. Nah ini pandangan Teh Aisyah bagaimana nih? Itu sih kita harus saling menghargai satu sama lain ya. Nggak boleh kita mengintimidasi individu A, individu B, enggak, jangan. Jadi apapun pilihan dari teman-teman, dari yang lain, kita harus hargai itu gitu. Karena dari aku yakin sih kalau mereka memilih itu pasti udah istilahnya kritisi dari visi misinya gitu. Jadi jangan sampai adanya perbedaan kita malah jadi saling sikut sana sini gitu.
Iya, betul. Berarti secara langsung ketika mereka hadir di sana itu adalah orang-orang yang sudah terpilih dan terbaik. Betul, tidak Keisha? Oke, teman-teman, mau nomor 1 atau nomor 2, keduanya pasti sama-sama memiliki niat luhur untuk UPI yang lebih baik. Jadi tak perlu saling menjelek-jelekan, yang penting kita sudah berkontribusi untuk kampus. Siapapun yang menang nanti, kita semua tetap dukung, kawal, dan awasi. Selamat menentukan pilihan, selamat mencoblos. Ingat, setiap suara menentukan masa depan lembaga kita. Sebelumnya saya mau berterima kasih kepada Teh Aisyah yang sudah berkesempatan hadir pada podcast kali ini. Ini luar biasa sekali bagi saya. Keren banget. Terima kasih banyak juga. Dia adalah sosok wanita ya teman-teman. Tidak usah jauh-jauh kita melihat bahwa perempuan itu bla 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 bla. Ini di sini aja kita sudah melihat potensi dari perempuan gitu ya. Yes. Oke, Podium Plus 5 sampai di sini saja. Regina Gunawan dan Gimana siapa? nemenin kerabat Podio. Makasih banget buat kamu yang udah ngedengerin podcast ini. Dan abis ini bakalan ada podcast yang lebih menarik dari teman-teman yang lainnya. Tetap stay liatin akun media sosial kita gitu ya. Apa aja? Yes. Jangan lupa buat cek Instagram kita yaitu pers5_upi, dan jangan lupa juga buat subscribe YouTube kita yaitu pers5upi. Di sana banyak banget konten dari kita, mulai dari blog, dari podcast, dari foto-foto pun ada. Makanya jangan lupa dicek ya teman-teman semuanya. Iya, mantap. Oke, selamat beraktivitas. Terima kasih tepuk tangan untuk kita semua. Sampai bertemu kembali.